would it be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas BKSI Makassar dari Fakultas Studi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan, untuk mata kuliah instrumentasi laboratorium medis dari kelompok 5. Perkenalkan saya sendiri, Mari saya Putra, NIM B1 D1 22041. Saya menyaris saya dengan NIM B1 Saya dengan Jadi, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi autoklaf. Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Peningkatan tekanan pada autoklaf tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoklaf. Kita bisa lihat ini bagian autoklaf. Bagian-bagian dari autoklaf ini adalah penunjuk suhu pada autoklaf. Ini ada penutup pada autoklaf, pengatur waktu, pengatur suhu, on off. Ini sendiri adalah keran pembuangan pada autoklaf. Ya. Cara penggunaan autoklaf, pertama-tama dibuka skrup pada penutupnya. Lalu setelah selesai dibuka, kita angkat penutup pada autoklaf. Kita pastikan, kemudian kita masukkan aquades atau air ke dalam autoklaf. Setelah itu kita masukkan alat yang ingin disterilisasi. Setelah kita masukkan, kita tutup autoklaf dan jangan lupa direkatkan menggunakan baut yang ada pada bagian penutupnya. Kita rekatkan satu persatu dengan kuat. Ini adalah proses perekakan baut pada autoklaf. Jika telah direkatkan nanti, autoklaf kemudian dicolokkan ke dalam aliran listrik. Setelah tertutup dan tercolok pada listrik, kita kemudian mengatur suhu dan waktunya. Ini adalah contoh ketika autoklaf telah siap atau telah selesai melakukan sterilisasi pada alat di laboratorium, akan mengeluarkan uap, dan jika ingin membukanya harus menggunakan kayu atau penjepit yang telah disediakan agar tangan tidak terluka atau cedera, karena tekanan dan suhu yang tinggi dapat menyebabkan luka pada tangan. Kita lihat uapnya masih terus keluar. Tunggu sampai uapnya habis keluar. Ini adalah contoh alat yang telah disterilisasi menggunakan autoklaf. Seperti ini. Berikut ini beberapa cara dan tips dalam perawatan autoklaf. 1. Gunakan sesuai dengan standar prosedur yang benar. Cara perawatan terbaik yang pertama adalah dengan menggunakan sesuai standar prosedur yang benar. Ketika kita bisa menggunakan alat dengan benar, maka dengan sendirinya alat akan terhindar dari human error yang dapat menyebabkan kerusakan dalam waktu yang cepat. 2. Perhatikan kestabilan listrik. Tips kedua dalam perawatan autoklaf adalah kondisi kelistrikan. Terkadang kondisi listrik yang tidak stabil dapat berdampak buruk pada sistem tersebut. Ketiga, gunakan aquades. Sebaiknya menggunakan jenis air ini ketimbang menggunakan air biasa.
Aquadis akan minimalisir kerak-kerak yang terjadi di bagian dalam tabung autoclave sehingga tidak mudah korosi. Keempat, jangan biarkan air di dalam autoclave terlalu lama. Akan sangat baik ketika setiap kali setelah sterilisasi berlangsung, air segera dibuang dan Anda menggunakan air yang baru ketika akan kembali melakukan sterilisasi. Kelima, takaran air yang pas. Dalam bejana biasanya sudah terdapat tanda atau batas kendalian air. Usahakan tidak melebihi atau jauh dari batas tersebut. Bahkan jauh di bawah tanda batas karena bisa membuat bejana mudah rusak. 6. Kalibrasi. Lakukan kalibrasi autoclave maksimal 1 tahun sekali. Hal ini untuk menjaga keakuratan dan kebenaran temperatur dan tekanan saat proses sterilisasi berlangsung. Dari penjelasan dari guru kami yang maaf kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.